Apa yang dimaksud dengan kontrak perjanjian? A. Keterangan tertulis yang memberikan izin melakukan tindakan tertentu. B. Permintaan formal untuk penyelesaian sengketa. C. Kesepakatan lisan antara dua pihak. D. Dokumen hukum yang mengatur hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu dokumen hukum yang mengatur hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi. Siapa yang memiliki wewenang untuk mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap? A. Terdakwa. B. Terpidana. C. Jaksa penuntut umum. D. Tersangka. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu terpidana. Apa yang dimaksud dengan keputusan pengadilan tata usaha negara yang final dan mengikat? A. Keputusan yang hanya dapat diajukan kasasi. B. Keputusan yang hanya dapat diajukan peninjauan kembali. C. Keputusan yang dapat diajukan banding. D. Keputusan yang tidak dapat diajukan banding. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu keputusan yang tidak dapat diajukan banding. Pembuktian dalam ketetapan tata usaha negara, yang disingkat dengan KTUN, mengharuskan pihak yang menggugat untuk A. Membuktikan bahwa badan administrasi salah. B. Mengajukan alasan politik untuk gugatan. C. Menghadirkan saksi ahli dalam pengadilan. D. Membuktikan bahwa keputusan tersebut tidak sah secara hukum. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu membuktikan bahwa keputusan tersebut tidak sah secara hukum. Dalam hukum pidana, tindak pidana yang lebih serius dan dihukum lebih berat disebut A. Pelanggaran. B. Kesalahan. C. Delik. D. Kejahatan. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu kejahatan. Arti kata kratos dalam istilah demokrasi adalah A. Pemerintahan. B. Rakyat. C. Negara. D. Kekuasaan. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu kekuasaan. Apa yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi lintas batas, dan bagaimana kerjasama internasional dapat memengaruhi penanganan kasus semacam itu? A. Tindak pidana korupsi lintas batas adalah tindakan korupsi yang melibatkan pejabat publik dari satu negara dan pelaku korupsi dari negara lain. B. Tindak pidana korupsi lintas batas adalah tindakan korupsi yang melibatkan pelaku dan korban yang berada di negara yang berbeda, dan kerjasama internasional dapat membantu dalam penyelidikan dan penuntutannya. C. Tindak pidana korupsi lintas batas adalah tindakan korupsi yang terjadi di perbatasan antara dua negara. D. Tindak pidana korupsi lintas batas adalah korupsi yang melibatkan dua individu dari negara yang berbeda. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu tindak pidana korupsi lintas batas adalah tindakan korupsi yang melibatkan pelaku dan korban yang berada di negara yang berbeda, dan kerjasama internasional dapat membantu dalam penyelidikan dan penuntutannya. Apa yang dimaksud dengan kriminologi? A. Ilmu yang mempelajari hukum pidana. B. Ilmu yang mempelajari penyebab, pengendalian, dan akibat tindakan kriminal. C. Ilmu yang mempelajari tindakan pidana. D. Ilmu yang mempelajari psikologi kriminal. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu ilmu yang mempelajari penyebab, pengendalian, dan akibat tindakan kriminal. Prinsip dalam hukum lingkungan yang menyatakan bahwa prinsip ini dibentuk tidak hanya untuk mengendalikan pencemaran dan untuk menghilangkan kerusakan, tetapi juga untuk mencegah munculnya dampak lingkungan hidup yang negatif dari kegiatan manusia yang mungkin terjadi, jika mungkin pencegahan dilakukan pada sumber dan dengan tujuan pengurangan resiko, merupakan prinsip. A. Prinsip kehati-hatian, de precautionary principle. B. Pengendalian pencemaran terpadu. C. Pencegahan pencemaran, the pollution prevention principle. D. Prinsip pencemar membayar, the polluter pays principle. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu pencegahan pencemaran, the pollution prevention principle. Dalam konteks hukum internasional, R2P, atau responsibility to protect berarti A. Tanggung jawab melindungi warga negara dari kejahatan besar. B. Tanggung jawab melindungi kepentingan ekonomi. C. Tanggung jawab melindungi data. D. Tanggung jawab melindungi lingkungan. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu tanggung jawab melindungi warga negara dari kejahatan besar. Apa yang menjadi prinsip utama dalam hukum bisnis terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan atau biasa disebut dengan corporate social responsibility? A. Perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan di mana mereka beroperasi.
B. Tanggung jawab sosial perusahaan tidak berkaitan dengan operasi bisnis. C. Perusahaan hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham. D. Perusahaan harus fokus hanya pada profitabilitas dan pertumbuhan bisnis. Jawaban yang benar adalah, pilihan A, yaitu perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan di mana mereka beroperasi. Apa yang menjadi syarat sah dari surat perintah penyidikan berdasarkan KUHP? A. Menyebutkan pasal yang diduga dilanggar. B. Dikeluarkan oleh penyidik yang sah. C. Menyebutkan nama dan alamat tersangka. D. Semua jawaban benar. Jawaban yang benar adalah, pilihan D, yaitu semua jawaban benar. Prinsip asas nasional pasif, mengimplikasikan bahwa negara A. Harus memberikan izin kepada negara lain untuk mengadili warganya. B. Tunduk pada yurisdiksi negara lain dalam penanganan kasus tindak pidana. C. Hanya dapat mengadili warganya atas tindak pidana yang dilakukan di luar negeri. D. Tidak memiliki kewenangan untuk mengadili tindak pidana yang terjadi di luar wilayahnya. Jawaban yang benar adalah, pilihan D, yaitu tidak memiliki kewenangan untuk mengadili tindak pidana yang terjadi di luar wilayahnya. Apa yang dimaksud dengan gugatan pembatalan dalam hukum perdata? A. Gugatan yang diajukan untuk membatalkan putusan pengadilan yang tidak adil. B. Gugatan yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat tindakan pemerintah yang melanggar hukum. C. Gugatan yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat perbuatan melawan hukum. D. Gugatan yang diajukan untuk membatalkan sebuah kontrak yang tidak sah. Jawaban yang benar adalah, pilihan B, yaitu gugatan yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat tindakan pemerintah yang melanggar hukum. Hukum perdata yang mengatur tentang hak kepemilikan atas hasil karya adalah A. Hukum agraria. B. Hukum kontrak. C. Hukum waris. D. Hukum kekayaan intelektual. Jawaban yang benar adalah, pilihan D, yaitu hukum kekayaan intelektual. Dalam konteks hukum perdata, apa yang dimaksud dengan prinsip pacta sunt servanda? A. Kontrak harus ditulis dalam bahasa resmi. B. Kontrak harus dihormati dan dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terlibat. C. Kontrak harus menguntungkan semua pihak yang terlibat. D. Kontrak harus disahkan oleh pemerintah. Jawaban yang benar adalah, pilihan B, yaitu kontrak harus dihormati dan dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terlibat. Teori kriminologi yang mengemukakan bahwa tindak kriminal adalah hasil dari pilihan rasional yang dilakukan oleh individu adalah A. Teori konflik. B. Teori pilihan rasional. C. Teori struktural fungsional. D. Teori kesempatan. Jawaban yang benar adalah, pilihan B, yaitu teori pilihan rasional. Dalam kasus yang melibatkan kerugian keuangan negara, siapakah yang memiliki wewenang untuk menuntut perampokan? A. Jaksa penuntut umum. B. Pihak swasta yang terkena dampak. C. Pihak kepolisian. D. Korban langsung. Jawaban yang benar adalah, pilihan A, yaitu jaksa penuntut umum. Apa akibat hukum dari adanya perdamaian di depan sidang pengadilan? A. Tergugat harus membayar denda. B. Perkara dilanjutkan ke tingkat banding. C. Perkara menjadi gugur. D. Penggugat dikenakan sanksi administrasi. Jawaban yang benar adalah, pilihan C, yaitu perkara menjadi gugur. Apa yang dimaksud dengan kurator dalam hukum pidana? A. Ahli psikologi forensik. B. Pengacara pembela. C. Penjahat profesional. D. Orang yang mengawasi pelaku kriminal. Jawaban yang benar adalah, pilihan D, yaitu orang yang mengawasi pelaku kriminal. Apa yang dimaksud dengan teori labeling dalam kriminologi? A. Teori yang mengatakan bahwa faktor biologis adalah penyebab utama kriminalitas. B. Teori yang mengatakan bahwa individu menjadi kriminal karena ketidakseimbangan psikologis. C. Teori yang mengatakan bahwa hukuman harus sangat keras untuk menghindari kriminalitas. D. Teori yang mengatakan bahwa individu cenderung melakukan tindakan kriminal karena adanya label atau cap tertentu yang melekat pada diri mereka. Jawaban yang benar adalah, pilihan D, yaitu teori yang mengatakan bahwa individu cenderung melakukan tindakan kriminal karena adanya label atau cap tertentu yang melekat pada diri mereka. Teori pencegahan umum yang mendukung ide bahwa hukuman dijatuhkan untuk mengintimidasi masyarakat dan mencegah kejahatan lebih lanjut dikembangkan oleh A. Franz von Liszt. B. Robert K. Merton. C. Cesare Beccaria. D. Jeremy Bentham.
Jawaban yang benar adalah, pilihan D yaitu Jeremy Bentham. Sedangkan hukum pidana yang mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana material. A. Hukum pidana sipil. B. Hukum pidana resmi. C. Hukum pidana formil. D. Hukum pidana material. Jawaban yang benar adalah, pilihan C yaitu hukum pidana formil. Yang merupakan asas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP adalah A. Peradilan dilakukan demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. B. Dalam perkara pidana wajib pula hadir seorang penuntut umum, kecuali apabila ditentukan lain dengan undang-undang. C. Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh hakim. D. Tidak setiap orang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Jawaban yang benar adalah, pilihan B yaitu dalam perkara pidana wajib pula hadir seorang penuntut umum, kecuali apabila ditentukan lain dengan undang-undang. Apa yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara? A. Sengketa antara warga negara dengan swasta. B. Sengketa perdagangan internasional. C. Sengketa antara pemerintah dan lembaga negara. D. Sengketa antara individu dengan lembaga negara. Jawaban yang benar adalah, pilihan D yaitu sengketa antara individu dengan lembaga negara. Teori kriminologi yang mengklaim bahwa perilaku kriminal adalah hasil dari ketidakseimbangan antara tujuan dan kemampuan untuk mencapai tujuan itu adalah A. Teori konflik. B. Teori pilihan rasional. C. Teori struktural fungsional. D. Teori kesempatan. Jawaban yang benar adalah, pilihan D yaitu teori kesempatan. Teori pidana yang berfokus pada masa depan dan bagaimana mencegah pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya adalah A. Teori gabungan. B. Teori kontemporer. C. Teori absolut. D. Teori relatif. Jawaban yang benar adalah, pilihan D yaitu teori relatif. Berikut ini merupakan pernyataan tentang budaya hukum di Indonesia, kecuali A. Budaya hukum sebagai bentuk penjabaran secara konkret dari nilai-nilai tentang hukum, mestinya harus sesuai dan mendukung apa yang menjadi tujuan hukum. B. Budaya hukum internal bersifat tunggal, hal tersebut sesuai dengan perbedaan golongan masyarakatnya, ada yang berdasarkan etnik, suku bangsa, ada yang berdasarkan profesi, bidang kerja dan keahlian. C. Secara sederhana budaya hukum dapat diartikan sebagai anggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap fenomena hukum atau terhadap suatu peristiwa hukum. D. Budaya hukum menunjukkan tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat bersangkutan. Jawaban yang benar adalah, pilihan B yaitu budaya hukum internal bersifat tunggal, hal tersebut sesuai dengan perbedaan golongan masyarakatnya, ada yang berdasarkan etnik, suku bangsa, ada yang berdasarkan profesi, bidang kerja dan keahlian. Salah satu cara berakhirnya perikatan adalah karena pihak yang berkewajiban menyelesaikan kewajibannya. Hal ini disebut A. Pembebasan kewajiban. B. Pemecatan kontrak. C. Pelepasan hak. D. Pemutusan hubungan. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu pembebasan kewajiban. Prinsip hukum yang menyatakan bahwa suatu badan atau organisasi hanya dapat bertindak dalam batas wewenang yang telah diberikan padanya oleh hukum atau peraturan adalah A. Principle of nemo iudex in causa sua. B. Principle of ultra vires. C. Principle of res judicata. D. Principle of stare decisis. Jawaban yang benar adalah, pilihan B yaitu Principle of ultra vires. Dalam kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi, apa yang mungkin menjadi akibat hukum terhadap korporasi jika ditemukan bersalah? A. Korporasi akan dihapuskan secara hukum. B. Korporasi akan diambil alih oleh pemerintah. C. Hanya individu dalam korporasi yang bisa dihukum, korporasi tidak terpengaruh. D. Korporasi bisa dikenai denda dan sanksi lainnya. Jawaban yang benar adalah, pilihan D yaitu korporasi bisa dikenai denda dan sanksi lainnya. Surat yang bisa menjadi alat bukti menurut pasal 184 KUHAP adalah surat yang A. Dibuat untuk kepentingan peradilan. B. Dibuat oleh orang yang bukan saksi. C. Dibuat sebelum tindak pidana terjadi. D. Semua yang benar. Jawaban yang benar adalah, pilihan A yaitu dibuat untuk kepentingan peradilan. Siapa yang berhak mengeluarkan surat panggilan saksi dan ahli? A. Tersangka. B. Penyidik. C. Hakim. D. Saksi. Jawaban yang benar adalah,
pilihan B yaitu penyidik. Teori yang mengklaim bahwa hukuman berfungsi untuk menjaga ketertiban sosial dan mencegah tindakan kriminal disebut A. Teori konflik. B. Teori pilihan rasional. C. Teori struktural fungsional. D. Teori akomodasi. Jawaban yang benar adalah pilihan C yaitu teori struktural fungsional. Apa tindakan hukum yang dapat diambil jika hasil penyidikan tidak cukup kuat untuk diajukan ke pengadilan? A. Menghentikan penyidikan. B. Melakukan penggeledahan kembali. C. Memberikan peringatan kepada tersangka. D. Melakukan pemeriksaan tambahan terhadap saksi. Jawaban yang benar adalah pilihan A yaitu menghentikan penyidikan. Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan pertimbangan A. Mahkamah Agung. B. Mahkamah Konstitusi. C. Dewan Perwakilan Rakyat. D. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jawaban yang benar adalah pilihan C yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Bagaimana penuntut umum dapat menghentikan penuntutan dalam suatu perkara? A. Dengan keputusan dari pengadilan negeri setempat. B. Dengan persetujuan dari terdakwa. C. Dengan menerbitkan surat perintah penghentian penuntutan SP3. D. Dengan meminta izin kepada penyidik. Jawaban yang benar adalah pilihan C yaitu dengan menerbitkan surat perintah penghentian penuntutan SP3. Dalam proses hukum pidana, kapan penuntut umum dapat melakukan penyelidikan sendiri? A. Selalu melakukan penyelidikan sendiri. B. Ketika terdakwa meminta penuntut umum untuk melakukannya. C. Ketika penyidik tidak melakukan penyelidikan. D. Dalam kasus tindak pidana korupsi. Jawaban yang benar adalah pilihan D yaitu dalam kasus tindak pidana korupsi. Asas hukum pidana yang mengandung prinsip bahwa setiap orang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum adalah A. Asas keadilan. B. Asas pertanggungjawaban. C. Asas kesetaraan. D. Asas kemanfaatan. Jawaban yang benar adalah pilihan B yaitu asas pertanggungjawaban. Das sein artinya A. Tidak ada. B. Lebih baik ditiadakan. C. Apa yang seharusnya. D. Apa yang ada sekarang. Jawaban yang benar adalah pilihan D yaitu apa yang ada sekarang. Apa yang dimaksud dengan klausul sengketa atau dispute resolution clause dalam kontrak? A. Bagian kontrak yang mengatur pengakhiran sengketa. B. Bagian kontrak yang menjelaskan perubahan harga. C. Bagian kontrak yang mengatur pelaksanaan sengketa. D. Bagian kontrak yang menjelaskan penyelesaian sengketa. Jawaban yang benar adalah pilihan C yaitu bagian kontrak yang mengatur pelaksanaan sengketa. Apa tujuan utama dari teori rehabilitasi dalam hukum pidana? A. Memulihkan pelaku. B. Mengganti kerugian korban. C. Menghukum pelaku. D. Menakut-nakuti masyarakat. Jawaban yang benar adalah pilihan A yaitu memulihkan pelaku. Teori yang menyatakan bahwa kata sepakat terjadi jika ada pernyataan kehendak yang secara objektif dapat dipercaya disebut teori. A. Penerimaan. B. Keinginan. C. Kepercayaan. D. Pernyataan. Jawaban yang benar adalah pilihan C yaitu kepercayaan. Upaya hukum setelah adanya putusan dari pengadilan tingkat kasasi disertai dengan pendapat jika adanya khilafan hakim di penerapan suatu putusan atau adanya bukti-bukti baru atau novum yang belum pernah disampaikan di persidangan tingkat pertama, banding atau kasasi. A. Pembatalan hukum. B. SP3. C. Peninjauan kembali PK. D. Peninjauan ulang. Jawaban yang benar adalah pilihan C yaitu peninjauan kembali PK. Keputusan seorang hakim yang menjadi dasar bagi keputusan-keputusan hakim yang lain terhadap peristiwa-peristiwa atau kasus-kasus yang serupa sehingga keputusan itu menjadi keputusan hakim yang tetap terhadap peristiwa-peristiwa selanjutnya, disebut A. Jurisprudensi. B. Waris. C. Doktrin. D. Kebiasaan. Jawaban yang benar adalah pilihan A yaitu jurisprudensi. Apa yang diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1948? A. Hak-hak politik, ekonomi, sosial, dan budaya. B. Hak-hak terbatas untuk warga negara saja. C. Hak-hak ekonomi dan sosial. D. Hanya hak-hak politik dan sipil. Jawaban yang benar adalah pilihan A yaitu hak-hak politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Asas nullum crimen, nulla poena sine lege, berarti A.
Tidak ada tindak pidana dan hukuman tanpa penegak hukum. B. Tidak ada tindak pidana dan hukuman tanpa bukti yang cukup. C. Tidak ada tindak pidana dan hukuman tanpa pengadilan. D. Tidak ada tindak pidana dan hukuman tanpa undang-undang. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu tidak ada tindak pidana dan hukuman tanpa undang-undang. Seperangkat aturan atau norma yang mengikat dan mengandung sanksi bila dilanggar, disebut dengan A. Hukum. B. Kesusilaan. C. Aturan. D. Adat istiadat. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu hukum. Organisasi internasional yang bertanggung jawab untuk menuntut individu yang melakukan kejahatan internasional serius seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah A. International Court of Justice (ICJ). B. International Criminal Police Organization (Interpol). C. International Criminal Court (ICC). D. United Nations Human Rights Council. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu International Criminal Court (ICC). Apa yang dimaksud dengan lex talionis dalam hukum pidana? A. Hukuman penjara seumur hidup. B. Hukuman denda. C. Hukuman sesuai perbuatan. D. Hukuman mati. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu hukuman sesuai perbuatan.